Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa Wijhah TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Ramadan Berkah yang dilaksanakan oleh Wijhah TV PD Persis Kabupaten Bandung. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dan pengertian nasihat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tema ini tentunya adalah mengacu kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya atau di hadapan para sahabatnya dengan sabdanya, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Ketika kalimat ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara para sahabat yang mendengarkan kalimat ini, di antaranya ada yang bertanya. Kata mereka, liman hiya ya Rasulullah? Bagi siapakah nasihat itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, lillahi wali kitabihi wali nabiyihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama sebagai nasihat itu berlaku lillahi bagi Allah, wali kitabihi bagi kitabnya, wali nabiyihi dan bagi nabinya, wali a'immatil muslimin dan bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim dan berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari riwayat ini kemudian kita masuk ke pengertian nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat itu? Penulis kitab Umdatul Qari mengutip pernyataan Imam Al-Maziri. Beliau mengatakan bahwa secara bahasa, ketika kita menelusuri apa makna nasihat itu, kata beliau, kalimat nasihat itu mustaq, adalah kalimat yang diambil dari kalimat nasahtul asala
idza safaitahu minasyam'i. Artinya, aku membersihkan madu bila aku membersihkan madu tersebut dari segala sesuatu yang mengotorinya. Maka dalam kalimat ini syubbiha talkhisul asal, diserupakan nasihat membersihkan perkataan-perkataan bitakhlisil asali minal khalat, diserupakan dengan membersihkan madu dari segala sesuatu yang mengotorinya. Karena itulah maka makna nasihat secara bahasa adalah takhlisul qaul minal ghash, membersihkan perkataan-perkataan dari segala unsur penipuan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nasihat itu adalah perkataan-perkataan baik, perkataan-perkataan yang menyelamatkan setiap orang, atau perkataan-perkataan yang mendorong kepada setiap orang yang menerimanya supaya berada dalam kebaikan. Sehingga kalau kita perhatikan dari riwayat hadis tadi, terutama bagi kita setiap kaum muslimin, ketika ad-dinu an-nasihatu, kedudukan agama itu sebagai nasihat, dalam penjelasan penulis Umdatul Qari, yang dimaksud dengan ad-dinu an-nasihatu itu adalah bagaimana posisi agama itu menjadi nasihat. Artinya nasihat itu adalah imaduddin wa qiwamuhu, tiang penjaga bagi agama itu sendiri, tiang penegak bagi agama itu sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka kita perhatikan bahwa nasihat ketika berlaku wali a'immatil muslimina wa ammatihim, bahwa agama menjadi nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin, artinya segala unsur-unsur ajaran dalam agama kita, dalam Islam, itu akan memberikan kebaikan, akan menyelamatkan setiap orang dari segala sesuatu yang mengotori amalan-amalan dirinya. Artinya, setiap aspek ajaran yang ada di dalam Islam, hakikatnya adalah membersihkan setiap orang dari segala kekotoran jiwanya, dari segala sesuatu, membersihkan dari segala sesuatu yang akan membuat dirinya jelek, dan memotivasi, mendorong pada segala aspek kebaikan. Sehingga kita yakin bahwa setiap apa yang disyariatkan di dalam Islam pada hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita sendiri. Sehingga apa yang telah ditetapkan oleh Allah melalui kitabnya, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis yang sahih, tiada lain dan tiada yang dimaksudkan kecuali untuk kemaslahatan umatnya. Maka dari itu sangat tepatlah di dalam riwayat yang lain Nabi menyampaikan an-nushu likulli muslimin. Nasihat itu berlaku bagi setiap muslim. Walaupun dalam keadaan-keadaan yang khusus, dalam sebuah riwayat misalnya disampaikan bahwa kedudukan nasihat ini adalah kewajiban antara sesama muslim, yang mana dalam sebuah riwayat disebutkan di antara
6 kewajiban sesama muslim itu adalah idastansohaka fansohu. Apabila ia meminta nasihat, maka nasihatilah. Berdasarkan hadis tadi, maka berlakulah keumuman an-nushu likulli muslimin. Nasihat itu berlaku bagi setiap muslim karena segala ajaran agama pada hakikatnya adalah mengandung nasihat, mengandung wejangan, mengandung perkara-perkara yang akan mengarahkan kepada kebaikan dan menyelamatkan dari segala kekotoran jiwa setiap orang. Tapi di kondisi-kondisi khusus, berdasarkan riwayat tentang kewajiban sesama muslim tadi, nasihat bisa berlaku juga ketika orang itu meminta nasihat kepada kita, maka menjadi kewajiban bagi kita adalah memberi nasihat kepada orang tersebut agar senantiasa berada dalam kebaikan, agar senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Dan kandungan nasihat itu sendiri tercantum dalam segala ketetapan Allah, segala ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan kita semua. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, agama sebagai nasihat ketika kita tempatkan pada posisi yang semestinya, maka kita yakin bahwa segala ajaran agama dalam Islam itu akan mengarahkan kehidupan kita menuju pada kebaikan-kebaikan dan keselamatan-keselamatan kita kelak di yaumul akhir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya pernah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak, tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminat bila Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan satu perkara, mereka memiliki pilihan yang lain. Tidak layak seorang muslim mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.